Di mana para murid menyangka Yesus itu Tuhan? Di mana? Menyangka. Iya, sekarang mana pernyataannya Yesus Tuhan menurut para murid itu di mana? Nah, baca di apa? Filipi 2. Filipi, orang para murid, aduh gimana sih? Kok Filipi itu Paulus? Kan saya katakan di dalam ayat. Paulus, itu Paulus. Kita yang kita pakai itu para murid itu. Ada dia murid-muridnya juga itu. Bartolomeus, Yohanes, Matius. Di kisah mana? Di kisah sejaman dengan Yesus mana? Yang tiap hari ngumpul bareng makan sepiring dengan Yesus, yang mana? Yesus Tuhan tuh mana? Apa enggak Paulus saja? Kisah para Rasul 10 ayat 36. Itu kata siapa? Iya, murid-muridnya. Rasul-rasul. Murid siapa? Harus jelas. Rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus. Siapa rasulnya itu? Siapa? Berapa kisah para rasul berapa? Kisah para Rasul 10 ayat 36. Oke, bentar. Kita cek aja. Itu bentar, menurutmu siapa itu? Ya, rasul-rasul yang dipilih oleh Tuhan. Itulah Gimana firman pilihnya? yang dia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yang firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ini kata siapa ini? Tuhan dari semua orang. Ya ini siapa yang ngomong maksudnya? Ya, Mbak, rasul-rasulnya. Ya, namanya kisah para rasul itu. Oke, dia nggak tahu siapa yang ngomong. Baik. Akan saya jawab. Tenang saja. Itu perkataan Petrus. Nah, Petrus apa rasulnya? Oke, sekarang kalau memang Petrus mengakui Yesus Tuhan, kenapa Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali sebelum ayam berkokok? Itulah manusia pengecut. Itulah banyak manusia. orang. Berarti Petrus ini nggak mengakui Yesus Tuhan. Bukan Kalau Petrus nggak mengakui Yesus Tuhan, seharusnya Petrus tidak pernah menyangkal. Takut Masa ada orang nyangkal Tuhannya? Takut Ya dia kan bersama Tuhan, masa bersama Tuhan tentara masih takut? Roma. Ya, karena pada waktu itu Yesus sudah dicari oleh tentara Roma. Dia Petrus takut. itu mengakui Yesus itu Tuhan. Secara kemanusiaan Tuhan itu maha melindungi. Si Petrus. Bentar. Bentar gantiannya. Kalau memang Petrus itu mengakui Yesus itu Tuhan, bahkan Tuhan itu kan maha melindungi. Masa takut ditangkap tentara Roma? Ada aja. Berarti fungsinya Tuhan itu apa? Orang bersama Tuhan kok takut? Jangankan bersama Tuhan, bersama jenderal aja, kalau jenderal jadi dekengan kita nggak akan ada takut-takutnya. Ini yang dekengin Tuhan langsung loh. Yesus saya terus takut gimana sih? Yesus saya takut ditangkap. Ini aja dari 36 itu jelasin ini. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Ini firman ya. Firman itu artinya kata-kata yang disampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera. Benar ini oleh Yesus. Nah, yang menyampaikannya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bukan Yesus Kristusnya yang Tuhan ini. Orang yang membeli firman yang maksudnya ini gimana ini? Kok Tuhan Yesusnya dibilang Tuhan? Enggak, kalau memang Yesus Tuhan sesuai penulis ini, belum pernah ada cerita di Bible penulis ini menyembah Yesus waktu hidup bareng. Enggak pernah ada. Petrus nggak pernah nyembah Yesus, malah berkhianat kepada Yesus. Para murid semuanya khianat terhadap Yesus. Ketika Yesus ditangkap, para murid kabur. Markus 14 ayat 50, kabur. Ini kan yang 36 itu kan yang inti permasalahan itulah firman. Ya mestinya waktu Yesus ditangkap, Petrus ngomong, Tuhan, pergunakan ketuhananmu. Kenapa kamu mau ditangkap? Mestinya kan begitu. Itu kan akal manusia. Oh, ya, begitu. Akal manusia. Kalau akal Tuhan beda, nggak bisa kita jangkau. Kan memang Petrus memang Petrus bukan manusia sehingga nggak menggunakan akalnya. Dari mana dia menggunakan akalnya karena dia takut ditangkap oleh tentara Roma. Pada waktu itu, ya kan ada Tuhan di sampingnya. Kok takut? Dengar dulu. Kan ada Tuhan di sampingnya. Gimana sih? Saya aja ini manusia ya bro ya. Bro, saya aja ini manusia. Saya percaya ada Allah Subhanahu Wa Taala melindungi saya. Tengah malam jam subuh-subuh saya ke kuburan, saya nggak takut.
nggak akan ada takut-takutnya kalau Nggak kita takut. percaya Allah Iya. sudah melindungi kita. Nah ini Nah, Petrus ini melarikan Tuhan diri. di sampingnya nampak di depan matanya. Melarikan diri. Takut dia, menyangkal. Aku tidak kenal. Loh, gimana sih ini? Waktu mau dieksekusi pada melarikan diri. Iya, Nah itu kan jadi ya masuk apa ya? akal lah. Ya kalau saya punya dekengan jenderal yang sesama manusia saja ini, oh saya jadi pemberani. Siapa berani lawan saya, kan begitu ibaratnya nih. Nah ini yang dekengi Tuhan. Itu jarang dengan Sugi seperti Sugi, jarang orang. Oi Pak D, Hmm. dia bilang, siapa bilang Itu Tuhan bisa. tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran? Siapa bilang? Pikiran Tuhan tidak bisa dijangkau orang Tuhan berkata dalam hati aja penulisnya bisa tahu kok di kitabmu. Kenapa Antoni? Kenapa Sugi? Tuhan Kenapa? berkata dalam hati aja tahu kok orang yang Jangan nulis main kitabmu. keroyok kawan. Saya berdua dengan Antonius. Gimana? Oh sih, Udah habis. Mantap. Oke, biar Bang murid Zuma. saya yang maju deh. Saya istirahat. Silakan muridku. Saya baru lihat ada Pak Ustadz. Saya di Lanjut, Pak kubu, saya di kubu Kristen sekarang. Iya, silakan. Jadi begini, Bos. Ya. Kalian ini harus sedikit cerdas lah belajar Bible gitu ya. Kan diceritakan di dalam Matius 27:46. Kira-kira jam 3 Yesus berseru teriak. Ya kan? Eli Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, pada saat itu kan murid-muridnya menyaksikan. Artinya bahwa ini nubuatan yang diambil di dalam Mazmur 22. Nah, di Mazmur 22 itu kan ceritanya Yesus itu akan diselamatkan. Gitu. Jadi tidak mungkinlah kemudian murid-muridnya itu takut. Iya kan? Ada Tidak. tadi yang mengatakan muridnya itu hantu katanya datang. Kan tidak, Bos. Iya, silakan. Oke. Ini kenapa? Ini Bang Juma membela kamu, jangan dilawan. Aduh. Begini. Ya kan Yesus dan murid-muridnya mengajarkan aku akan bangkit pada hari ketiga. Jadi tidak mungkin murid-muridnya takut. Gitu loh. Ya kalau memang Yesus berkata aku akan bangkit di hari ketiga begitu. Kenapa murid sampai lupa? Oh ini hari kebangkitan. Kenapa murid-murid nggak ke kuburan untuk menjemput? Kenapa cuma Maria Magdalena aja sendirian di sana gitu loh? Ya mungkin waktu itu mereka sibuk, mungkin ada urusan keluarga. Ya nggak bisa sih, Bu. Ini Tuhan mau bangkit. Ini Tuhan mau bangkit kok nggak disambut? Nggak bisa begitu. Mungkin ada yang mau lagi arisan atau anaknya mau nikahan kan gitu. Wah ini namanya murid nggak bener ini. Guru mau bangkit Ya, kok. Ya itu urusan Tuhan, namanya Tuhan. Suka dia lah. Ngapain ada yang Belum maksud? di set bang, alarm jamnya belum di set bang. Persoalannya adalah kalau memang ini Tuhan memberitahu kepada murid saya akan bangkit di hari ketiga, mestinya dia nggak tidur 3 hari 3 malam nungguin depan kuburan. Masalahnya kan muridnya orang Bani Israel, Bang. Orang sibuk. Bukan, mereka itu kan tegar tengkuk. Oh di sini ajan lanjut yang lain. Ya Allah. Sedikit saya terangkan yang dari Jumat tadi. Iya bro, silakan bro. Nah, lanjut. Ketika katanya memang sudah nubuatan akan bangkit di hari ketiga. Namanya manusia, kadang-kadang setia, kadang-kadang nggak setia di dalam janji. Itu pada umumnya. Nah, ketika kita lihat sejarah Petrus ini, kadang-kadang imannya kuat, kadang-kadang enggak. Ketika pertama sekali datang tentara Roma mau menangkap Yesus, tapi dia mengambil pedang dan dipotong telinga Malkus, datang Tuhan Yesus. Jangan main kasar. Langsung disambung lagi telinganya yang dipotong si Petrus itu. Di situ mungkin kekecewaan si Petrus, mengapa enggak diserang? Tetapi Yesus menunjukkan kasih. Kasihilah musuhmu. Tapi kalau Petrus hantam musuhmu, makanya dia ngambil pedang
dihunus ke telinga Malkus. Tetapi Yesus menyambung telinganya kembali. Kemungkinan dia kecewa. Kalau kita jalankan ini, program ini mungkin... Itu telinga belah kiri apa kanan ya bro? Kiri apa kanan? Kalau nggak salah kanan telinganya. Ya. Lanjut. Jadi kemungkinan kalau kita teruskan ini nggak bertanggung jawab pimpinan kita. Kemungkinan gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa baca pikiran atau hatinya si Petrus itu. Nah ketika bersidang dan ditanya, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku, kata Tuhan Yesus sama dia. Memang benar. Ketika datang perempuan ditanya, ini mungkin rombongan daripada Yesus. Saya bukan apanya. Tapi ketiga kali dia mengucapkan itu, menyangkal Yesus, tapi dia sadar dan menangis bahwa perkataan Yesus itu benar. Aku akan menyangkal Yesus. Disitulah dia sadar dan dia bertobat. Oke. Jadi gini, saudara Antoni, ya, kita ini sebagai anak Indonesia diperhadapkan dengan informasi yang simpang siur, ya. Ada yang mengatakan muridnya lari meninggalkan Yesus, ada yang mengatakan muridnya mengira Yesus itu hantu. Lalu saudara sendiri mengatakan murid-muridnya itu melakukan begini dan begono, mungkin karena keluar masuk imannya, ya kan. Nah, pernahkah saudara terpikir bahwa berita-berita yang dituliskan di dalam kitab saudara itu bukanlah berasal dari latihan di malam. Itu bukanlah cerita yang sesuai dengan fakta di lapangan. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam kitab saudara itu diberitakan Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Di situ dikatakan bahwa aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Ini pengakuan Paulus. Artinya bahwa kalau kita mengikuti alur cerita, murid-murid Yesus yang bersama dengan Yesus itu semuanya sudah habis teraniaya sampai mati. Nah, yang menceritakan kemudian apa yang tertera di dalam tulisan-tulisan yang saudara anggap sebagai sumber untuk mengajarkan bahwa Yesus itu mati bangkit pada hari ketiga, itu bukan lagi murid Yesus. Karena murid Yesus itu sudah pada mati semua, dibasmi oleh Paulus. Nah, bagaimana Anda bisa mempercayai cerita-cerita yang membuat Anda sendiri bingung sampai Yesus itu ada 2 dan seterusnya? Gimana Anda memahami ini? Karena Paulus sendiri mengakui bahwa aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Nah, kalau misalnya Petrus telah dianiaya, telah dibunuh, kok bagaimana ceritanya ada surah-surah Petrus? Kapan dia menulis itu? Sementara dalam kehidupannya dia sibuk dengan Yesus, lari, sembunyi, dan seterusnya. Setelah Yesus pergi, dia pun dianiaya sampai mati. Lalu siapa yang menulis surat Petrus? Siapa yang menulis Yohanes? Siapa yang menulis Matius? Sehingga kalau kita kaji, Islam Kristen ketika berdebat, orang Kristen itu babak belur dengan kitabnya sendiri. Ini indikasi bahwa kitab Anda bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan, kenapa? Karena dihasilkan dari hasil penyelidikan orang-orang yang setelah Yesus dan setelah murid Yesus. Sehingga apa yang dituliskan itu simpang siur. Karena mereka bukan saksi utama. Saksi utamanya sudah dibasmi oleh Paulus. Ini kitab Anda yang mengatakan itu. Pengakuan Paulus sendiri yang menceritakan itu. Gimana Anda menyikapi ini? Silakan. Ampun Pak Kodong. Ya, karena ini data. Ini data, Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Sementara ketika Paulus menulis, dia sedang tidak menganiaya. Artinya penulisan Paulus dan in the gang, dalam hal ini Lukas, dalam Kisah Para Rasul, itu adalah cerita yang disusun setelah mereka ada pada posisi tidak lagi menganiaya murid-murid Yesus. Di penjara dia. Dikiliki dia juga di penjara.
lalu kemudian menulis beberapa surat di dalam penjara. Artinya, apa yang dilakukan Paulus adalah sesuatu yang dialami oleh dia pada saat dia sudah menyelesaikan misinya untuk membasmi murid Yesus. Apakah setelah Paulus itu menulis dalam penjara, murid Yesus bernama Yohanes juga sedang nulis di luar? Tentu tidak. Atau kalau iya, mana yang Anda percaya? Pengakuan Paulus dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 4 bahwa dia menganiaya sampai mati? Atau ternyata murid Yesus juga masih hidup? Berarti kalau Anda mengiyakan murid Yesus masih hidup, semakin nyata bahwa kitab Anda memang bukan firman Tuhan. Ternyata ini melakukan suatu pembodohan. Katanya mati, tapi masih menulis. Kalau dia mati, ternyata berarti bukan dia menulis. Gimana itu? Atau kita lihat endingnya aja dulu. Bagaimana kitab Anda ditorehkan dengan berbagai macam kontradiksi antara cerita satu dan cerita yang lain. Apa pembuktiannya? Apa pembuktiannya bahwa kitab Anda bukan dituliskan oleh murid Yesus? Satu, ketika dituliskan di dalam kitab Anda, malaikat datang kepada Yusuf. Yusuf katakan kepada anak Maria, berilah dia nama Yesus. Sekarang mana di dalam kitab Anda ada cerita satu data aja, satu dalil atau satu dalih? Apakah itu di Lukas, Markus, Matius, Yohanes atau surah-surah Paulus? Di mana ketika Yesus menjadi anak tukang kayu, dia pernah berdialog dengan Yusuf, bapak tirinya. Anda coba tunjukkan kepada kita. Yang memberikan nama Yesus adalah bapak tirinya, Yusuf. Ada tidak dialog antara Yusuf dengan Yesus? Satu dalih aja dari kitab Anda. Kalau ada, berarti indikasi kuat murid Yesus yang menulis cerita-cerita tentang Yesus. Tapi kalau tidak ada, ini saya katakan kepada Anda, tinggalkan kitab yang Anda anggap suci yang membuat Anda bingung. Silakan, Saudara Antonius atau Fransiskus. Baik, ku tambahi. Makanya benar yang dikatakan Akhi Juma itu ya, bahwa para murid itu sudah nggak nulis lagi. Salah satu contoh kita bisa mengambil tulisan Yohanes yang katanya ditulis oleh Yohanes. Tapi setelah kita perhatikan ternyata bukan ditulis oleh Yohanes. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya. Bahwa kesaksiannya itu benar. Siapakahnya di dalam ayat itu? Apa mungkin ini tulisan Yohanes? Masa kalau tulisan Yohanes dia menyebut dirinya nya, itu jelas tidak masuk akal. Itu bukan tulisan Yohanes. Karena Yohanes sudah dibunuh oleh oleh Paulus seperti yang dikatakan Akhi Juma itu tadi. Kemudian Matius yang katanya ditulis oleh Matius, ternyata bukan tulisan Matius. Ini bisa kita lihat di dalam Matius 9 ayat 9. Ketika Matius bertemu dengan ketika Yesus bertemu dengan siapa? Matius di rumah cukai, apa yang dikatakan di situ? Di Matius 9 ayat 9. Ketika Yesus pergi dari situ, dia melihat seorang yang dipanggil Matius sedang duduk di rumah, di tempat pengumpul pajak. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Dan Matius berdiri dan mengikuti Yesus. Bagaimana mungkin ini tulisan Matius? Coba ini versi AYT, yang versi terjemahan baru ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, nya siapa? Matius. Ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Apa benar ini tulisan Matius? Jelas ini bukan tulisan Matius. Matius hanya dijadikan topeng saja. Yohanes hanya dijadikan topeng saja terhadap kitab yang tidak pernah dia tulis. Begitu guruku. Terima kasih. Ya, mungkin ada tanggapan dari teman kita. Silakan. Akhi Sugi, Ampun aku dong. Ya gimana? Pernah enggak baca dalil di dalam kitabnya teman Kristen bahwa di dalam dia diciptakan segala sesuatu? Ada. Contoh misalnya di dalam satu Kolose 1 nomor 16. Ya 16 itu ada itu. Nah, siapa yang dimaksud di situ, Bang? Itu gini loh, kalau saya perhatikan ayat itu,
Tuhan itu tidak akan menciptakan dunia dan segala isinya kalau tidak menciptakan Yesus. Maksudnya ayat itu seperti itu. Jadi di situ kan menunjukkan oknum. Iya. Bahwa segala sesuatu dicipta di dalam Dia, kan gitu ya. Ya, contoh misalnya selain dari Kolose yang tadi, di dalam Yohanes 1. Nah, ini yang saya cari, Yohanes 1 ini. Dikatakan begini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia di sini merujuk kepada Yesus kan, akhi? Gini ya, bentar. Biar saya baca. Ini Yohanes 1. Oh ya, bentar, yang Kolose 1 dulu. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1:16. Oleh Dia segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi diciptakan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta, kekuasaan, pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Berarti penciptanya bukan Yesus, tetapi Tuhan menciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Dianya di sini Yesus. Gitu loh. Oke. Jadi konsep yang diajarkan, doktrin yang diajarkan gereja hari ini adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, Allah dalam bahasa Ibrani ya. Nah, lalu kemudian dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu oleh Dia semuanya telah diciptakan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Benar enggak tuh? Betul. Kalau kita, ya, jadi segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Benar ya? Betul. Benar, kalau nggak ada, kalau Tuhan nggak berfirman ya nggak ada apa-apa, nggak jadi. Oke. Nah, gereja mengajarkan sesuatu yang menjadikan segala sesuatunya yang disebut firman itu telah menjadi Yesus. Betul ya? Betul. Betul kan? Oke. Berarti dalam konsep iman sahabat-sahabat kita Kristen, Yesuslah segala sesuatu yang telah menciptakan itu. Benar tidak? Kalau dalam pandangan Kristen seperti itu. Ya, dalam pandangan Kristen. Nah, sekarang teman-teman Kristen kita, saya ingin tanya kepada saudara. Betulkah perjanjian baru yang menciptakan adalah Yesus? Itu dulu. Bro Antoni, silakan Bro Antoni. Ya. Benarkah perjanjian baru yang ciptakan itu adalah Yesus? Kalau di dalam kitab terdahulu kan jelas, misalnya di Yeremia 9, Yeremia 30, atau di Yesaya 55, atau Mazmur 33, bahwa Tuhan ketika menghendaki sesuatu cukup Dia mengatakan kun maka jadi. Kan gitu. Nah, sekarang ada buku nih berupa Lukas, Markus, dan seterusnya. Benarkah Yesus yang menciptakan buku-buku ini? Kitab-kitab ini? Dia kan firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Firman itu telah menjadi manusia. Ketika Dia menjadi manusia, benarkah Dia yang menciptakan buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes? Surah Paulus. Benar nggak? Ayo, Kristen dijawab. Benar. Oke. Dengan cara apa Yesus menciptakan buku-buku itu? Buku-buku yang mana maksudnya? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus. Dengan tuntunan Rohul Kudus Nah, kepada ini kita berbicara, rasul-rasulnya. ini kita berbicara mengenai Yesus dulu. Iya, Yesus kan punya roh. Oke. Sekarang firman itu menjadi Roh Kudus atau firman itu menjadi Yesus? Firman itu menjadi manusia, dan manusia itu atau Yesus itu bisa berfirman. Ya. Oke. Coba Anda tunjukkan satu data di mana Anda bisa membuktikan bahwa Yesus pernah berfirman kepada Lukas. Kan kalau Lukas itu kan murid yang ke-70.
dua periode. Nah, iya justru itu. Firman telah menjadi manusia, segala sesuatunya jadi oleh firman. Firman yang telah menjadi manusia ini tunjukkan kepada kita di mana, kapan dia pernah berfirman kepada Lukas. Dia digerakkan hatinya melalui Roh Kudus. Yesusnya nggak ada di situ. Ya itulah firman itu yang dikeluarkannya, yang dikeluar itu. Nggak, kan Yesus pernah datang nih. Yesus pernah datang tuh. Yesus sudah menjadi manusia di tengah-tengah mereka tuh. Ya. Berarti sang firmannya yang kudu wajib berfirman kepada penulis, kan gitu. Ya kan? Oke. Nah sekarang coba Anda buktikan ke kita bahwa Yesus pernah berfirman kepada Lukas atau Markus. Atau benar yang saya katakan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 4. Yesus memang pernah berfirman, menyampaikan sabda. Tapi kepada murid-murid aslinya, dan murid-murid aslinya ini sudah dianiaya sampai mati oleh Paulus. Sehingga pemberitaan yang dituliskan oleh Lukas, Markus, dan semua yang Anda imani sebagai kitab suci adalah berita-berita simpang siur yang pernah mereka dengarkan dari orang-orang. Sampai ada alasan Lukas itu adalah satu dari 70 murid. Jangan kita katakan bahwa semua murid Yesus dibunuh oleh Saulus. Ya, memang sebelum sebelum bertobat si Saulus, dia memang membunuh umat-umat Allah, tapi bukan nggak ada tertulis semuanya, murid-murid nggak ada dibilang semuanya, ya. Di situ dikatakan, aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Iya, pengikut-pengikut itu belum tentu muridnya semua, ya. Pengikut banyak, pengikut Yesus pada waktu itu juga, ya. Bahkan udah saya bilang ke-70 rasul itu sudah mengikuti Yesus. Bahkan yang lain-lain juga banyak yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Yang dibunuh oleh Rasul Paulus adalah memang fanatik dia. Dari agamanya dia sendiri, fanatik. Tapi oleh karena Tuhan mengasihi dia dan tidak mau dibunuh oleh pengikut-pengikutnya, maka datang sinar kepadanya pada waktu dia berjalan. Setelah bersinar dan buta matanya, sehingga dia sadar, siapakah engkau, Tuhan? Lalu dia mengatakan, kenapa engkau bunuh murid-muridku? Kenapa engkau bunuh aku? Aku bukan membunuh kau, tapi aku membunuh murid-muridmu. Ayatnya membunuh murid-muridmu itu, membunuh aku sendiri. Sehingga dia selama beberapa hari buta, dan dia sadar dan dia bertobat. Setelah dia bertobat dan dia mengabarkan Injil, berarti Yesus ini benar. Itulah sehingga datang Roh Kudus memberikan kesaksian-kesaksian dan firman kepadanya, dan dia menuliskan buku-buku, dan dia bekerja keras untuk menarik jiwa-jiwa sampai 7 sidang yang dibukanya. Ya, ada beberapa sidang, beberapa jemaat yang didirikannya setelah dia bertobat. Gitu. Dalil yang Anda uraikan dan juga yang saya sampaikan jelas mengatakan, aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan. Kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Ingat, murid Yesus cuma 11. Siapa di antaranya yang lolos kemudian dari penangkapan dan penganiayaan Paulus? Ada data? Tidak ada. Oke. Yohanes yang diceritakan tadi oleh guru saya, Akhi Sugi, menceritakan penulis Yohanes mendengarkan kesaksian dari orang yang bernama Yohanes. Oke, itu satu. Gimana dong? Matius juga demikian. Iya, Akhi, silakan. Iya, lanjut. Ya, artinya bahwa ketika di dalam Kisah Para Rasul yang dituliskan oleh Lukas mengatakan bahwa orang-orang Israel
tolong inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa Israel dan menentang hukum Taurat, ya, dan juga menentang tempat kita Yerusalem. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat ibadah kita. Yang dimaksud di sini adalah Paulus. Kalau teriakan orang-orang Yahudi saja demikian adanya, bagaimana dengan murid Yesus? Karena penyampaian Paulus sendiri dikatakan bahwa di Yudea aku tidak dikenal oleh pengikut-pengikut murid-murid Tuhan. Di Yudea loh, dia katakan begitu. Sementara murid-murid Yesus kan di Yudea. Dan kata Paulus, mereka tidak mengenal aku. Bahkan kalau kita lihat di Galatia 2, oknum yang disebut sebagai Petrus, diterangkan oleh Paulus, itu diutus untuk orang-orang yang bersunat. Ini Petrus. Berarti tidak ada kemudian jembatan yang bisa jadi penghubung antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Terkait sunat saja, Paulus bertentangan dengan murid Yesus, yaitu Petrus. Menurut pengakuan Paulus dalam Galatia, dalam tulisannya. Wallahu alam kebenarannya seperti apa, karena itu bukan firman Tuhan. Nah, kembali kepada yang saya katakan tadi. Firman telah menjadi manusia, segala sesuatunya dicipta oleh Dia. Siapa yang menciptakan kitab Anda? Kata Anda adalah Roh Kudus. Sementara Roh Kudus dan Yesus itu adalah oknum yang berbeda. Apa buktinya? Adalah benar perkataanmu jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Coba. Apakah artinya Roh Kudus itu adalah Yesus? Tentu tidak. Bagaimana mungkin kemudian saya mengatakan, saya Suma adalah lebih baik kalau aku pulang ke Makassar, karena kalau aku tidak pulang ke Makassar, Akisugi tidak akan berkunjung ke Makassar. Apakah kemudian saya adalah Akisugi? Bukan. Seperti dengan apa yang diuraikan oleh Yesus. Bahwa Roh Kudus itu gak datang, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Coba. Kalau Anda mengetahui apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam apa yang diwartakan oleh penulis Yohanes dalam Yohanes 16, di situ sangat jelas bahwa Roh Kudus ini adalah oknum yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sementara penulis kitab Anda, kalau Anda katakan itu bimbingan Roh Kudus, mereka menulis sesuai dengan selera mereka. Sesuai dengan selera mereka. Tidak ada itu pewahyuan, tidak ada itu Roh Kudus. Coba tunjukkan di mana Lukas mengaku bahwa tulisanku adalah bimbingan Roh Kudus. Di mana Lukas mengaku itu. Bahkan kalau Anda jeli melihat apa yang diterangkan oleh Paulus akan tulisannya, aku berkata tidak sesuai dengan firman Tuhan, bukan berdasar firman Tuhan, tapi karena orang bodoh yang ingin bermegah. Itu data, itu dalil. Sehingga gereja awal mula bukan tanpa sengaja tidak mengikutkan original teks kitab Anda. Bukan tanpa sengaja. Tapi karena ada kisru di situ. Kalau dikatakan ini bahasa Yunani, siapa yang menuliskan? Lukas. Yohanes. Di dalam kisah para rasul diterangkan, Yohanes itu adalah orang yang bodoh, orang buta huruf, orang yang tidak berpendidikan. Bagaimana mungkin kemudian Yohanes bisa nulis kitab setebal itu? Kalau dikatakan bimbingan Roh Kudus, faktanya dia menuliskan sesuai dengan Akisugi tadi. Ada orang bersaksi kepada aku. Berarti bukan Roh Kudus, tetapi berdasarkan kesaksian-kesaksian orang. Belum lagi kalau kita lihat Lukas, rupanya diceritakan dia menulis atas titah daripada Theophilus. Theophilus ini adalah raja, dia adalah orang Kristen katanya. Yang hidup pada tahun 50-an. Mengajarkan kemudian kepada Lukas untuk menuliskan kitab Lukas. Ternyata bukan Yesus dan juga ternyata bukan Roh Kudus, tapi adalah Theophilus. Kebingungan demi kebingungan, kesalahan demi kesalahan, nyata di depan saudara. Apakah masih tambahin lagi? Silakan. Kalau memang para murid itu menulis atas bimbingan Roh Kudus, kenapa para murid tidak pernah kenal dengan Roh Kudus? Bahkan namanya pun tidak pernah didengar. Ini bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 ayat 2. Ya,
ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Dia belum. Bahkan kami belum pernah dengar bahwa ada Roh Kudus." Nah, ini orang Kristen ini kok lebih kenal Roh Kudus daripada para murid, bahkan berasumsi bahwa mereka menulis Bible berdasarkan ilham Roh Kudus. Ini nggak nyambung kalau kita temukan dengan Kisah Para Rasul 19 ayat 2. Nggak nyambung. Masa iya katanya dibimbing oleh Roh Kudus, tapi mereka tidak kenal dengan Roh Kudus. Terima kasih. Iya. Jadi ketika Yesus itu menghembusi Roh Kudus, yang dihembusi oleh Yesus ini bukan dalam arti kata adalah penyampai firman, bukan. Adalah kekuatan sampai mereka itu bisa bermujizat, mengusir setan. Tapi Roh Kudus yang dimaksud oleh Yesus itu beda. Yang datang setelah dia. Siapa dia? Penyampai firman. Kenapa dia penyampai firman? Karena Yesus mengatakan dia akan membimbing kamu ya dalam segala kebenaran. Dia akan mengajarkan segala sesuatunya tentang keadilan, hukum-hukum, dan juga penginsapan dunia akan dosa. Artinya bahwa memang dia penyampai firman. Kalau dia penyampai firman dan datangnya kepada penulis perjanjian baru, maka yang tertera pasti satu menggunakan bahasa Ibrani, minimal Aramaik. Karena Yesus menurut Paulus, ketika dia datang kepada Paulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Ternyata Yesus menurut Paulus di situ sedang menggunakan bahasa Ibrani. Nah, mana catatan aslinya? Mana buku asli yang menceritakan bahwa Yesus menyeru Paulus dengan bahasa Ibrani? Ada? Nggak ada. Itu yang pertama. Kedua, kalau itu bimbingan Roh Kudus dalam arti kata firman yang mereka terima, tentu mereka tidak akan melakukan penyelidikan. Ketiga, tentu kitabnya menggunakan bahasa Ibrani atau Aramaik. Ya, udah pasti itu. Pasti menggunakan bahasa kaumnya. Karena objek daripada kedatangan Yesus itu adalah orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi. Pergilah ke seluruh bangsa muridku. Bangsa muridnya itu ada 12 suku bangsa. Nah, mereka harus menggunakan bahasa yang mereka kuasai, yaitu bahasa Aram minimal. Bukan bahasa Yunani. Ya. Lalu kemudian yang terakhir, kalau di dalam pengajaran penulis-penulis kitab Anda diilhami oleh Roh Kudus, sekali lagi saya katakan bahwa Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus akan menuliskan ya catatan-catatan yang sama seperti yang kemudian dituliskan oleh Roh Kudus, yang difirmankan oleh Roh Kudus. Dan tentu ya minimal 10 tahun, 20 tahun pewahyuan itu diterima. Kalau isinya semua sama. Tapi kalau di Lukas beda, Markus beda, Matius beda, Yohanes beda, Paulus beda, maka minimal 50 tahun Roh Kudusnya harus ada di dunia membimbing mereka satu persatu di dalam menuliskan ilham. Tapi faktanya tidak. Ada yang menulis tidak ketahui asal-usulnya kapan mulai menerima firman. Bahkan pendeta MYM ketika kutanya, firman pertama yang diterima oleh Yesus, yang disampaikan oleh Yesus itu yang mana? Bingung demi kebingungan. Tak ada yang bisa jawab. Artinya, Roh Kudus yang Anda maksud adalah roh yang membuat kalian bingung. Bukan justru membimbing kalian kepada kebenaran. Apa buktinya? Ya Kristen terkotak-kotak. Ada yang mengatakan Tuhannya satu, ada yang mengatakan 1 dalam 3, ada yang mengatakan 3 dalam 1, ada yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Yesus adalah manusia, Yesus adalah inkarnasi, ada yang mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Roh Kudus. Banyak kebingungan demi kebingungan. Artinya roh yang membimbing penulis kitab Anda itu bukan Roh Kudus, karena melahirkan kebingungan. Ya, saya kira begitu dari saya, Saudara Antonius dan teman Fransiskus. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, ya Anda tidak perlu kemudian mengatakan itu adalah sesuatu yang benar, nggak perlu.
cukup Anda renungkan, setelah Anda temukan titik benang merahnya, kembali untuk berdialog dengan kita di sini. Atau besok hari, timpang ini kok bahas Bible terus, silakan. Kami kasih kesempatan untuk bahas Quran. Kira begitu, akhi. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi khususnya untuk saya sendiri. Sedikit cuma sebelum kamu keluar. Iya. Memang susah kalian membahas tentang Rohul Kudus karena di dalam kitab kalian nggak ada roh. Hanya Jibril. Kalian bilang roh itu Jibril, bukan. Ya, itu berbeda. Jadi kalau pun kita bahas Rohul Kudus, kalian tidak mengerti, sama seperti di ayat Kisah Para Rasul itu, tidak kenal Rohul Kudus. Nah, kayak gitulah. Zaman Yesus juga banyak orang yang tidak kenal Rohul Kudus. Tapi bisa kita rasakan dengan iman kita. Ya, bisa kita rasakan dari kehidupan kita. Ya, saya sudah rasakan itu bahwa Roh Kudus ada. Ya, apabila kita setia kepadanya dan mau menerima Dia dan mau menuruti segala perintahnya, kuasa akan diberikan kepada kita. Itu kesaksian saya. Oke, boleh enggak saya minta data di dalam kitab Anda tentang Roh Kudus? Ada. Anda kan mengatakan kami nggak tahu Roh Kudus. Ya. Padahal di dalam kitab kami jelas Roh Kudus itu adalah Jibril. Lengkap nama dan jabatannya disebutkan di dalam kitab kami. Nah, sekarang saya ingin tahu di dalam kitab Anda bahasa Yunani, Roh Kudus itu di mana dia sebutkan dirinya? Silakan. Kalau memang beda paham, di situ katanya Roh Jibril itu, kalau bagi kami Jibril itu adalah pimpinan malaikat. Ya, ada 3 pimpinan malaikat di sorga tadinya. Bukan, kita tidak sedang membahas tentang. Iya, oleh karena kalian tidak mengenal roh itu beda dengan Jibril. Anda mengatakan kami nggak kenal, oke, nggak masalah. Sekarang tolong tunjukkan Roh Kudus di dalam original teks kitab Anda itu tertulis di mana dan apa yang diceritakan tentang dirinya. Silakan. Saya kurang hafal tentang ayat-ayat ini. Nah, bagaimana Anda bisa tahu Roh Kudus? Tahu ayatnya saja tidak? Iya, tahu, sudah pernah dengar, tapi ayatnya lupa. Iya. Loh, bagaimana Anda bisa mengatakan diri Anda dibimbing oleh Roh Kudus, sementara mengetahui tentang dirinya di kitab Anda saja tidak bisa? Itu dulu. Pecahkan itu dulu. Anda mengatakan kami kenal Roh Kudus. Ingat, saya katakan kepada saudara, andai saja orang Kristen itu bukan umat pembual, mohon maaf saya harus katakan itu. Kalau mereka orang Kristen ini bukan pembual, mereka tidak perlu sekolah. Mereka tidak perlu kuliah. Kenapa? Ada Tuhan pada diri mereka yang mereka sebut Roh Kudus. Kalau saya tanya kepada Anda, 1 tambah 1 tambah dengan 1 sama dengan berapa? Roh Kudus Anda akan membimbing Anda. Kenapa? Ada Tuhan yang maha mengetahui pada diri Anda. Betul itu? Betul? Betul enggak? Atau itu hanya bualan? Kita jangan melontarkan diri kita sendiri ya. Jadi ya, justru manusia, Anda yang melontarkan. Manusia diberikan menginspirasi, diberikan disuruh untuk mengetahui. Beda itu gimana? Ateis. Dengar. Ateis, asal Anda tahu, mereka adalah orang-orang hebat. Mereka adalah orang yang mendewakan bimbingan akal mereka. Dia lebih pantas didudukkan sebagai orang yang memiliki roh pembimbing daripada Anda. Kalau Anda saya tanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Apa yang Anda jawab sekarang? Bingung kan? Ateis kalau saya tanya, pasti dia tahu. Karena bimbingan terhadap roh yang ada pada dirinya itu lebih tepat. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan, umat Islam nggak tahu Roh Kudus, tunggu dulu, hati-hati ngomong. Apalagi ngomongnya sama kita yang paham. Anda ngaku, kami lebih paham Roh Kudus, Islam tidak. Tapi sayangnya ketika kutanya, tolong tunjukkan di dalam kitab Anda yang mengatakan tentang Roh Kudus itu terletak di buku mana? Originalitasnya seperti apa? Saya ingin tahu. Orang Kristen itu saya katakan tidak perlu mereka itu sekolah. Tidak perlu mereka itu kuliah. Tidak perlu mereka itu beli buku.
Kenapa? Yang Maha Tahu ada pada diri mereka, sampai dengan percaya diri mereka mengaku, kami ini adalah anak-anak Tuhan. Masih kurang level tingginya. Ngaku aja sekalian Tuhan. Kalau anak Tuhan masih kurang. Tapi pada prinsipnya, apa yang kalian tahu tentang ketuhanan? Nonsense. Bullshit. Itu laksana orang yang tidak pernah sekolah, SD pun tidak lulus, tapi menggunakan seragam polisi. Akabri lagi, bintang 2 pula. Dari penggambaran nampak visualnya hebat, tapi isinya kosong. Nah, ini yang saya katakan. Saya katakan bahwa pembual, setinggi apapun levelnya, berhadapan dengan kita, tidak akan pernah bisa berdaya ketika kita sedikit saya mengutak-atik daripada Bible mereka berdasarkan dengan iman mereka. Kalau kami yang ditanya, apa yang diterangkan kemudian Al-Quran? Yunazzilul malaika birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Anda tanya, di mana disebutkan Roh Kudus itu adalah Jibril? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Allah. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Jelas. Berbicara Roh Kudus jelas, berbicara iblis, Jibril jelas, bercerita tentang penyampai wahyu jelas. Apa yang Anda tanyakan di Al-Quran? Ada jawabannya. Sekarang giliran saya tanya Anda, ketika Anda mengatakan Islam tidak tahu Roh Kudus, saya balik tanya, tunjukkan kepada saya di kitab Anda yang menerangkan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Apa yang Anda lakukan? Oh, saya nggak hafal. Roh Kudusnya lagi tidur gitu ya. Kalau Anda tanya kepada saya tentang hukum militer, Roh Kudus saya akan berbicara. Ketika Anda tanya kepada saya tentang hukum waris, Roh Kudusku akan berbicara. Ketika Anda tanya kepada saya tentang harta, tentang apapun yang ada ingin Anda tanyakan, Roh Kudus saya akan menjawab. Tanya tentang pendidikan, tanya tentang ekonomi, tanya tentang apapun itu, Roh Kudusku akan menjawab. Makanya dikatakan Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril yang kemudian memberikan Al-Quran. Al-Quran itu adalah roh, spirit, kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah untuk kemudian ditegakkan kepada bangsa-bangsa. Itu Al-Quran. Nah, kalau kitab Anda coba Anda lihat apa yang Anda lakukan setelah saya tanya. Itu kan pahammu, Zul. Itu pahammu. Paham Anda? Jadi, oke, sekarang paham Anda. Yohanes 4 ayat 24. Ya, silakan. Dengan Allah itu roh. Dan barang siapa Anda keliru. Kok keliru gimana? Anda keliru. Jangan tentang apa yang diimani orang. Imanilah imanmu. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, bahasa Yunani-nya tidak diterjemahkan. Sudah sah. Bahasa Yunani-nya mengatakan peneima hoteos. Peneima kalau hoteos. Itu pendapatmu. Apa yang dikatakan di situ? Pendapatmu. Jangan pendapatmu tanamkan kepada orang. Ya, Jung. Ini jangan kesurupan, Antoni. Pendapat orang lain. Ini sudah diresmikan. Dengar. Ya. Yang kamu gunakan ini adalah terjemahan. Original teks walaupun tidak terjemahan, tapi ini dari dituntun oleh Roh Kudus membuat Alkitab ini. Roh Kudus mana yang membimbing Anda? Di dalam original teksnya. Original teksnya mengatakan begini, pneuma. Kau nggak mengerti memang Alkitab, nggak tahu artinya, hanya hafal, tapi nggak mengerti. Saya sudah tahu kamu menyesatkan. Kamu lah terjemahan jujurnya, terjemahan yang sebenarnya adalah kamu itu pengikut sabar Pak Antoni, sabar. Udah mentret kau. Nah, sabar ya. Yang santai. Bukan kau marah. Ya enggak apa-apa. Santai. Kau salahkan nanti buku Al-Qur'anmu, kamu marah. Silakan Anda permasalahkan buku saya, silakan. Mari. Ayat berapa, surah apa Anda mau permasalahkan di Al-Qur'an? Saya soal ayat-ayat saya enggak hafal. Ya. Namun dengarkan dulu. Pada waktu Muhammad kagak. Saudaraku, saya katakan kepada saudara,
mulutmu itu Karena diam dulu. Sugi. kecintaan saya dan Woi, kasih Sugi. saya terhadap Anda sampai saya ngajak Anda dialog. Kalau Nah. bukan karena itu Toh, ya, saya 30 menit lagi jangan akan bawa berdialog dengan live prinsipmu juga kepada dengan, orang prinsip orang. Natalia. Jangan kau Nah, menyesatkan. sekarang Ya, karena karena kecintaan kamu saya buta terhadap tentang saudara, menerangkan saya firman sempatkan Allah. waktu Karena saya. kamu Ini enggak. waktu saya belajar. Dari jam habis maghrib sampai isya itu waktu saya belajar. Nah, Tapi karena saya sayang Anda, saya sempatkan Nggak perlu masuk sayang untuk kalau kamu- membimbing Anda. kamu bilang bukan firman Allah Alkitab, bukan sayang namanya itu, menyesatkan itu. Kalau kitab Anda firman Tuhan, Nah, maka memang firman Allah. maka kitab Anda akan membimbing Anda kepada kebenaran. Benar, saya benar. Nah, Saya tidak salah. sekarang kitab Anda dalam original teks bahasa Yunani tidak dikatakan Kami bahwa tidak Allah perlu itu roh. original teks. Yang penting ini Nah, sudah inilah diresmikan, yang saya katakan diterjemahkan. bahwa Nah, roh yang ada dalam kalau diri memang ini Anda tidak itu sah, bukan tidak Roh Kudus, tidak muncul. Ya, bukan Roh kalau Kudus ini yang tidak ada sah dalam diri Anda. Alkitab, Jol. Karena Kalau tidak original sah ini teksnya Alkitab, itu- tidak mungkin diterbitkan. Ya, Karena jadi Roh Kudus walaupun yang kamu ada di bilang dalam kami kitab Anda, di pengen dalam original teks terjemah, kitab Anda tidak disebutkan masalah bagi kami. Pneuma Ya. Hotheos. Bukan seperti kamu. Aku izin dulu ya. Harus wajib bahasa Kalau Arab. izin bentar Ya, satu katanya setengah bahasa menit. Allah. Kalau sampai kira-kira nanti ini kita terlempar semua, ini bukan kesengajaannya. Jadi memang 24 jam waktunya, tapi nggak apa-apa, terusin aja sampai kita terlempar semua. Nggak apa-apa, lanjut. Jadi saudaraku, untuk mengetahui bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus dalam Yohanes 4 nomor 24 itu Anda harus tahu original teksnya, bukan terjemahannya. Original teksnya pun belum tentu itu dari Yesus. Kan tadi di awal pertemuan saya udah sampaikan kayak gitu. Itu semua tentu dari bimbingan Yesus. oleh Rohul Kudus. Ya, Oke, bimbingan Rohul Kudus. Oke, kalau itu bimbingan Ya. Roh Kudus, kenapa bisa diplesetkan? Siapa yang memplesetkan? Kitab Anda kan Anda katakan roh. Apa yang Tuhan itu apa yang adalah roh. diplesetkan? Oke, saya katakan original teksnya begini. Pneuma Hotheos. Terjemahan yang benarnya adalah roh itu apa? Roh itu Allah. Atau roh Allah. Roh itu adalah Allah. Maksudnya Nah, roh itu ciptaan ya udah. Allah. Pneuma Jelas, kan? Hotheos. Pneuma Hotheos. Roh Allah. Roh. Allah itu adalah roh. Enggak baik itu. Jangan Anda balik. Bukan. Pneuma Hotheos artinya roh Enggak Allah. usah terjemahkan Sama Alkitab seperti- orang lain. Terjemahkan Al-Qur'anmu. Ya, Ini supaya roh kamu kudusmu paham. yang sedang aku bimbing. Roh Pneuma Hotheos artinya roh Allah. Sama seperti ketika dikatakan rumah Allah, hamba Allah, langit Allah, bumi Allah, tanah Allah. Artinya bumi ciptaan Allah, alam ciptaan Allah, hamba ciptaan Allah, rumah ciptaan Allah, roh ciptaan Allah. Bukan dibalik. Allah adalah roh. Iya. Allah itu adalah roh. Udah. Di mana dalilnya original teks Allah itu adalah roh? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di Bahasa mana? Alkitab Yohanes 4 ayat 24. Saya Itu aja sudah kuncinya. baca. Di Pneuma Hotheos. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Nah. Karim. Pneuma Hotheos. Roh Allah. Kami tidak berpatokan kepada original teks. Apa yang sudah disahkan oleh negara, pemerintah, itu yang kami ingin. Hidup lagi. Bawakan. Hidup lagi. Aduh, Allahu Ya. Akbar. Masya Jadi Allah. jangan rombak-rombak Alkitab orang lain. Tidak bagus itu. Saya tidak rombak, saya cuma sadarkan Imanilah. Anda. Original Imanilah. teksnya tidak begitu. Imanilah Original kitabmu. teksnya itu Ya, adalah jangan Pneuma bahas Alkitab Hotheos. orang lain. Ya, Astagfirullah. jangan kau penyesat orang. Kalau Ya, dalam banyak bahasa orang murtad Ibrani, gara-gara kau. Ruah Elohim. Ruah Kamu Elohim. itu membawakan Elohim. pikiranmu. Orang yang pintar-pintar kebodohan bagi Tuhan. Ya, orang yang pintar kebodohan bagi Tuhan. Jadi kamu itu pintar menghafal, tapi nggak Antoni paham ini tidak Alkitab. pernah mau menerima sebuah kebenaran. Antoni ini nggak pernah. Kebenaran di mana benarnya? Di mana benarnya? Jangan kencang-kencang. Jadi kalau kamu mau memang benar-benar menunjukkan Quranmu itu bahas dan berikan kepada orang lain. Jangan Alkitab orang kamu apa kutak-katik, kamu nggak mengerti. Kamu nggak mengerti dulu tentang Alkitab, nggak ngerti. Tapi hafal. Memang hafal, kamu itu hafal.
Ya, jadi saya sarankan sama kamu jangan bikin konten-konten yang tidak benar. Ya, saya sarankan kamu. Jol, Kontennya nggak benar tuh kayak gimana? Ya. Kontennya nggak benar tuh kayak Saran gimana? ditolak. iya kadang-kadang Kontennya nggak benar tuh kayak gimana? Kayak gimana kontennya nggak pendeta-pendeta benar? Hah? takut Apa nangis kau tidak macam-macam. melihat itu kau punya Nah. kaum itu juga begitu? Apa kau Saran tidak melihat ditolak. kaum Nggak itu tahu begitu? saya nggak tahu. Tapi saran saya kepada Jul jangan sampai seperti itu. Diberitahukan sebuah kebenaran Kabarkanlah. informasi ini. Kabarkanlah Al-Quran itu kepada orang lain bahwa Al-Quran ini benar gini. Ah itu bagus, ya. Jangan salah-salahkan Alkitab orang lain. Itu tidak bagus. Al-Quran itu saya sudah sampaikan kepada Anda. Sampaikanlah. Ya udah. Iya. Nah, jangan Wahai- salah-salahkan Alkitab orang lain. Itu kau itu penyesat. Ya, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Kau itu guru-guru palsu. Ya, jadi enggak paham, enggak mengerti Gimana tentang Anda firman. mengatakan saya guru-guru palsu sementara yang saya Palsu. sampaikan adalah Ya. Anda mengajarkan Anda untuk kembali kepada Palsu. original teks. Anda mengatakan saya guru Kau palsu. bilang murid-murid Yesus dibunuh oleh Paulus. Iya. Enggak ada yang semua dibunuh. Ya, Biar terima kita kasih bantu yang mengatakan. Mas Jangan buat dari Antonius pikiranmu sendiri. dan Ya. teman-teman yang ada di sini. Terima kasih. Ya. Ini Ingat itu. saya Jangan kelupaan buat ini. konten-konten yang tidak benar. Ya, ya. Kalau Mas Antonius tidak masih ingin meneruskan diskusi dengan Mas Zuma, saya persilakan lagi karena tadi kan ini ada Mas Zuma, ada teman-teman yang lain, jadi nggak fokus. Bagaimana kalau habis saya riset, kita akan ketemu lagi dengan tema yang lebih mengkerucut ya. Bagaimana Mas Antonius? Karena tadi nggak ada tema ya, kita membahas ini nggak ada tema, dari kesana ke sini kita kerucutkan satu tema sehingga apa yang disampaikan kepada Mas Zuma maupun Mas Antonius bisa fokus ataupun bisa terarah. Sama Francis juga nggak apa-apa nanti masuk lagi. Bagaimana Mas Zuma, Mas Antonius? Silakan dibuka mic-nya. Isa aja pada Isa, Bang Zul, pada Isa. Nggak sampai 1 menit kok ini saya riset, setengah menit lah saya riset ini. Saya ada ini, Amir. Saya ada jadwal dengan Natalia sebentar di streamnya dia, diundang sambil, tapi cuma sejam. Habis itu habis itu kembali kita ke sini. siap. Biar saudara Antus ada waktu belajar dulu 1 jam. Jam berapa tuh Ustadz? Sama Natalia. sekitar jam 7-an lah, jam 7 setengah 8 lah. Bagaimana Antonius? 19.30. 19.30. Jadi 20.30 boleh saya mengudara kembali di sini di markas saya. Setengah 9. Setengah Ya, 9. itu. Antoni. Siap, Bapak. Kita fokus ya, fokus ke Antoni, situ siap nanti. ya. Dibuka Dikasih mic-nya, Antoni. materi aja. Dikasih tema, materi. Jadi Kita biar khususkan antara Mas Tony Ya. dengan Mas Mau Zuma. bahas Al-Quran boleh, mau bahas Bible boleh. Antoni. Dikondisikan dengan Mas Zuma, Mas Andi nanti. Ya Mas Antonius ya. Tolong Pak Andi kasih nomor WA saya sama dia biar kami bicara Ya. 4 mata. Nanti Sama kita Jul. akan Jangan kondisikan ya. Anda minta disyahadatkan lagi. Jauh. Ya, Ya, oke, bro. baca dulu nanti nanti Kisah Para Rasul 2. Ya, Iya, Kisah Mas Para Antonius. Rasul 2 tentang roh. Ya, Ya, kita fokuskan nanti ya. iya. Ya, terima lagi. kasih Mas Antonius. Terima Semangat. kasih Mas Zuma dan terima kasih buat teman-teman Iya, yang iya. semuanya karena ini sudah Makasih. melebihi jatah kita ya. Takut. Oke, Saudara Antonius. Thank you. Terima kasih Mas Antonius ya. Terima kasih. Jam setengah Saya takut 9 nanti ya. kita setengah terpental 9. semua nanti. Sebelum terpental semua makanya saya beritahu karena ini zoomnya belum di reset. Khawatirnya nanti. Jadi jam 9.30 masuk lagi kita ya. 20.30. Ya. Iya. Siap. Nanti kita akan calling lagi Mas Zuma. Oke, alhamdulillah oke, yang sip. berada di Salam semua. satu. Salam satu Tuhan. Ngejang enggak? Ya Pak untuk Andi, semua tolong menarasiar kasih yang sama ada. nomor WA saya. Ya, terima kasih untuk semua menarasiar yang turut serta melivekan diskusi hari ini. Nanti sekitar jam 9, setengah 9, kita akan ketemu lagi antara Saudara Antoni dengan Ustadz kita, Ustadz Zulkifli M. Abbas. Terima kasih dan sekali lagi selalu dukung perjuangan kami JCC untuk tetap berdakwah secara online dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa share dan sebarkan video-video yang ada di sini ke semua sosial media. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita tutup semua menara siar. 1, 2, 3 enggak.
Ya, untuk yang di Zoom, terima kasih. Dengan hitungan 1 sampai 3 kita akan terpental, tapi nggak lama kok. Nggak ada, paling berapa detik kita bisa masuk lagi dengan link yang sama. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, kita akan terpental semua.